Bagaimana sudah menikah tapi tak semanhaj. Mau dilanjut, kita nggak sama. Mau pisah, ada anak. Betul? Kan si malakama. Bagaimana menjalani rumah tangga seperti ini, Ustaz? Biar tidak terjadi perceraian. Baik. Hati kita ini sering kita doakan, ya muqallibal qulub. Betul? Tsabbit qalbi ala dinika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik. Kenapa kita doakan hati kita begitu? Kenapa? Karena dia terus berubah. Dinamakan sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati ini dinamakan dengan qalbu dalam bahasa Arab karena dia mudah bolak-balik. Oleh karena itu, hati yang mudah bolak-balik ini kita mintakan kepada Allah jangan bolak-balik. Oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa kita tak semanhaj atau ini masalah kita dalam berumah tangga, pekerjaan pertama kita adalah minta kepada Allah agar hati ini diarahkan kepada arah yang kita harapkan. Apa arah yang kita harapkan? Kita semanhaj, kita sama ahlus sunnah wal jamaah. Ini pertama. Yang kedua, ad-dinu an-nasihah. Betul? Agama ini nasihat bagi semuanya. Maka kita berupaya, suami kita, istri kita, anak kita, kalau dia salah, kita ajak untuk kepada yang benar. Keluar, ajak masuk. Melenceng, ajak kembali kepada yang lurus. Tinggal bagaimana cara mengajak, itu yang paling penting. Di kita, seandainya orang itu dia salah, pandai kita masuk kepada dia dalam memperbaiki kesalahan, insya Allah berubah. Tapi kita sering, orang salah dan dia itu mungkin mengakui salah dia. Cara kita memperbaiki sering salah. Misalnya sedang kumpul rame-rame, kita sindir dia di waktu orang rame, kita marahi, kita sebut dia di masa orang rame. Itu menjadi sebab dia semakin marah, semakin bebal. Dia bukan karena dia tak terima kebenaran, tapi dia karena sakit hati, karena dia tak terima diperlakukan seperti itu, semakin marah. Itu yang terjadi di kita. Dan kita jarang kalau orang salah datangi pribadi, bicara langsung. Datangi sendiri lalu bicara empat mata. Itu kita jarang. Mental kita sering nggak begitu. Mental kita sering, contoh dalam pengajian ini, kita sebenarnya ingin nembak kawan, buat pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan itu adalah untuk menjawab kawan kita agar tersindir dalam pengajian. Ada nggak begitu? Kadang-kadang kita begitu. Maka kita semangat ad-dinun nasihah itu sering kurang tepat. Tapi bila kita tempatkan ad-dinun nasihah, insya Allah yang masalah tadi akan selesai juga. Yang beda tadi akan terbawa juga. Itu dua. Yang ketiga, kalau kata pepatah utlubul ilma minal mahdi, nggak ada kata akhir dalam belajar. Sehingga dalam Islam ini filsafat ilmunya seperti atap rumah yang terbuka. Dia selamanya bisa menampung. Maka kita sampai meninggal jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk terus mencari kebenaran, kebaikan, dan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita tahu. Bila itu spirit itu ada dalam keluarga, insya Allah nggak akan bercerai, dan perbedaan dia akan bertemu pada persamaan, insya Allah. Jenuh juga kalau bertengkar terus, ya nggak? Kuat nggak bertengkar terus? Masa ya tidur berdua sekamar, tapi kita nggak sama gitu. Kuat nggak? Ya sudah nikah pasti paham. Yang belum nikah nggak akan paham. Maka yang belum nikah segera nikah. Yang kedua, jadi minimal 3 tadi ya. Yang kedua, saya setuju juga sekte yang 73 di Islam adalah saudara kita. Dan saya insya Allah yakin dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun agak disayangkan kita yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah sering ada rasa sombong karena merasa paling benar. Sehingga ada perang di YouTube dan lain bagaimana menurut saya. Jadi yang masalah itu yang secara umum itu pertama orang fanatis berlebihan. Itu masalah utama itu. Berbeda lalu masing-masing orang mengambil apa yang dia yakini, tak ada masalah sebenarnya.
Jadi masalah itu saling senggol, ya kan? Makanya dulu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, orang kan heran, Imam, antum kok debat terus sih? Antum kok ketemu si anu terus, kok datang majlis si fulan, kok datangi tempat halaqah si fulan? Apa kata beliau? Nahnu la nabda'u bil kalam. Kami enggak mulai ngomong ke mereka, enggak mulai komentar mereka, tapi mereka yang memulai. Tapi mereka yang mendebat kami, mereka yang menyalahkan kami, mereka yang mengeruhkan suasana supaya suasana keruh tadi tidak mendominasi yang jernih. Paham ya? Keruh itu kan seringnya sedikit, yang jernih itu kan banyak. Supaya yang keruh tadi tidak mendominasi yang jernih yang banyak ini, maka orang yang bisa menjernihkan atau tahu yang jernih itu mesti dia bicara. Itulah sebabnya beliau, dia datang kemana-mana, dia debati orang. Bahkan ada yang pertanyakan, engkau kenapa mendatangi para pejabat, para pemuka-pemuka itu yang dekat dengan para sultan? Apa kata beliau? Saya kalau nggak datang ke mereka, tidak datang ke kepala dinas, nggak datang ke menteri, mereka nggak akan pernah datang ke saya. Sehingga kalau saya nggak datang, dia salah, mudaratnya luas, saya nggak pernah bisa membenarkan. Dan saya kalau nggak datang, dia nggak akan pernah dengar saya. Paham maksudnya? Itu sebabnya dulu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu dia rajin hadir majlis-majlis debat dan didebati orang-orang Mu'tazilah itu. Sampai akhirnya tumbang para pemuka Mu'tazilah dan akhirnya Mu'tazilah itu minim. Yang tadinya mendominasi bahkan 3 masa khilafah. Lalu kenapa beliau lakukan itu juga? Agar jangan sampai orang tidak tahu ya, orang awam, dia menganggap sesuatu yang salah karena semua orang meyakini, sesuatu yang salah karena semua orang membenarkan, dianggap itu kebenaran. Maka pada akhirnya orang awam dia korban dari pemahaman yang salah atau yang keruh, merusak yang jernih tadi. Itu gunanya kenapa kita kadang-kadang menjawab. Kenapa kadang-kadang para ulama menjawab? Yang masalahnya bukan di jawabannya. Yang masalahnya kalau ad hominemnya. Kalau sudah diskusi keluar dari tajuk diskusi, yang dituju, yang disenggol sudah kepada pribadinya, sudah di luar tema. Masalahnya di situ. Makanya kalau seandainya ada yang syubhat, yang salah, kita jawab, tidak ada masalah. Membenarkan ada masalah. Tapi yang paling penting adalah fokus pada apa yang menjadi perbedaan, titik tengkar, dan menjawab titik tengkar yang terjadi. Yang masalah itu bila keluar dari situ, sudah masuk ke pribadi, framing, fitnah, ghibah, lalu nanti playing victim. Itu yang repotnya di situ. Tapi kalau objektif, selesai masalah, nggak ada masalah kalau kita berbeda. Oke ya, jadi terlalu fanatis itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi, Ustaz, bagaimana dengan teman saya non-muslim? Dia membenarkan Nabi Muhammad itu utusan Allah, pernah mengucap syahadat, sering mengucap kalimat thayyibah karena berada di lingkungan Islam. Namun sampai sekarang masih non-muslim, tapi dia pernah bersyahadat dan membenarkan Nabi itu Rasul. Bagaimana kategori itu? Yang mana dia, Ustaz? Baik. Iman itu sesungguhnya tasdiqun bil qalb. Yang dianggap iman itu adalah yang dihatiin. Sehingga kalaulah sekedar dia beriman di hati, bagi Allah dia sudah dianggap dia beriman. Tapi kita tahu nggak isi hati orang? Bisa nggak kita menebak orang itu beriman atau tidak? Kalau dia tidak pernah mengucapkan, tahu nggak? Nggak tahu. Itulah gunanya syahadat. Ketika orang bersyahadat, kita tahu dia masuk Islam. Ketika dia bersyahadat, kita tahu dia sama dengan kita. Sehingga ketika dia meninggal, kita mandikan. Kalau dia meninggal, kita uruskan warisannya sesuai hukum Islam. Kalau dia nanti menikah, kita hukumkan pernikahannya dengan cara Islam. Ada wali dan seterusnya. Maka bagi kita, seorang yang beriman itu mesti dia beriman dengan hatinya, diucapkan dengan lisan dia. Tinggal lisan ini, apakah lisan ini sebenar dia sesuai dengan hati atau sekedar lip service saja.
Kalau dia lip service, maka tak akan pernah dianggap dia umat istijabah. Dia tidak akan pernah dianggap orang yang bersyahadat. Dia nggak akan pernah dianggap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bahasanya, pengetahuannya, wawasan tentang Islam itu banyak, tapi yang di hatinya tidak betul-betul syahadat, dia nggak akan pernah masuk umatul istijabah. Masih umat dakwah. Sehingga patokan bukan pada lisan. Cuma bagi kita mengukur dia, lisan inilah alatnya. Sama dengan kita akan menikah, orang itu siap dengan kita atau tidak. Isi hatinya tahu nggak kita? Nggak tahu kan? Maka dari tanda. Sehingga perempuan ketika dia khidbah, mau nggak nikah dengan si Anu, dengan si Anu? Apa jawab perempuan itu? Dia nggak menjawab, saya mau atau mau banget. Nggak begitu. Tapi sukutuha alamatur ridha. Perempuan kalau dia diam, tandanya dia setuju. Kenapa? Perempuan tabiatnya pemalu, tabiatnya tertutup. Kalau dia mengungkapkan sesuatu, berat untuk mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia harapkan secara langsung. Maka sejak dahulu perempuan kalau ada maunya, sering dengan diam dia mengungkapkan maunya. Betul lah, Pak? Betul ini? Nanti jangan-jangan ada yang datang tanya ke orang tua, diam di sana. Pas pulang dia nyesel, kata dia. Jadi apa yang keluar dari mulut itu menjadi tanda untuk yang di dalam hati, tapi yang sesungguhnya yang di sini. Sehingga orang tadi itu kalau dia mengatakan dia asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat, dia beriman, dia mengatakan semacam ini menjadi standar yang di hatinya. Yang ini adalah hukum untuk kita. Sehingga bagi kita dia bisa dianggap muslim karena dia mengucapkan, tapi karena dia melanggar dengan berbagai hal yang menunjukkan dia melanggar keislaman dia, kita bisa menghukumi dia murtad dari keislaman dia. Maka di hati inilah standar dia sebagai muslim atau tidak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, akhwat ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau tak ada kita cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.